Salam budaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita bertemu terkait penyampaian update beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama, informasi terkait harga rata-rata dan perubahan pangan per tanggal 11 Maret 2022. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan tetap dan penurunan antara lain bawang putih ukuran sedang mengalami kenaikan 2,1% atau sebesar Rp650 menjadi Rp31.600 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah mengalami kenaikan 4,69% atau sebesar Rp800 menjadi Rp17.850 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan 1% atau sebesar Rp400 per kilogram atau sebesar Rp900 menjadi Rp35.300 per kilogram. Kemudian daging sapi kualitas 1 mengalami penurunan 2,18% atau sebesar Rp109.950 menjadi Rp128.100 per kilogram. Cabai merah besar mengalami penurunan sebesar 1,8% atau sebesar Rp900 menjadi Rp51.800 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting mengalami penurunan 3,73% atau sebesar Rp2.000 menjadi Rp51.550 per kilogram. Cabai rawit hijau mengalami penurunan 10,96% atau sebesar Rp5.250 per kilogram menjadi Rp42.650 per kilogram. Cabai rawit merah mengalami penurunan 2,69% atau sebesar Rp1.950 menjadi Rp70.600 per kilogram. Minyak goreng kemasan merek 1 mengalami penurunan 2,18% atau sebesar Rp450 menjadi Rp20.200 per kilogram. Gula pasir kualitas premium mengalami penurunan 0,32% atau Rp50 menjadi Rp15.450 per kilogram. Dapat kami sampaikan bahwa untuk stok pangan saat ini sampai dengan Lebaran mencukupi. Kedua, terkait gangguan Kamtimas. Tanggal 10 Maret 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtimas mengalami kenaikan sebanyak 54 kejadian atau 5,98%, yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 903 kejadian. Sedangkan pada hari Kamis 10 Maret 2022 sebanyak 957 kejadian.
Dengan rincian kejahatan sebanyak 904 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 30 kejadian, kemudian bencana sebanyak 5 kejadian, dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sebanyak 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebesar 42 kasus atau 4,87%. Pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, ada 862 kasus, sedangkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, ada 904 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus yang jumlah kejadian tertinggi antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 82 kasus. Kemudian penggelapan sebanyak 64 kasus. Kemudian narkotika sebanyak 56 kasus. Curanmor roda 2 sebanyak 27 kasus. Pencurian dengan kekerasan sebanyak 14 kasus. Kemudian terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 119 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, luka berat 21 orang, korban luka ringan 123 orang, sedangkan kerugian material sebanyak 237.075.000, sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 1.053 kejadian dengan penindakan tilang 823 kejadian dan teguran sebanyak 890 kejadian. Update berikutnya terkait kasus IKA atau Pravom Binomo, dapat disampaikan bahwa saat ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, antara lain 1. Dokumen bukti setor dan tarik berikut rekening koran korban. Kemudian yang kedua, akun YouTube dan Gmail dari tersangka. Yang ketiga, video konten YouTube. Yang keempat, 1 unit handphone tersangka. Kemudian yang kelima, 1 unit kendaraan Tesla. Yang keenam, 1 unit kendaraan Ferrari. Kemudian yang ketujuh, 2 buah bidang tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan yang terbaru adalah menyita 1 unit rumah di Medan Timur. Bahwa akan dilakukan penyitaan terhadap 9 rekening milik saudara Ika. Kemudian akan dilakukan tracing terhadap 5 unit kendaraan mewah, 2 buah jam tangan mewah. Kemudian dilakukan pemblokiran terhadap 1 akun milik saudara Ika. Total nilai aset yang sudah disita milik Ika sebanyak 43,5 miliar. Nilai total aset yang akan disita sebanyak 57,2 miliar. Terhadap adik kandung daripada saudara Ika atas nama NK telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan dilakukan pemeriksaan dari pukul 13.00 sampai dengan 20.00 WIB dengan 33 pertanyaan. Saat ini penyidik terus melakukan koordinasi dengan PPATK guna menelusuri aliran dana yang mengalir dari hasil kejahatan Pravom Binomo. Kemudian update berikutnya terkait kasus DMT alias
DS platform Kuitek. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0059 2 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor RA terkait pelanggaran ITE atau TPPU dan atau 378 KUHP. Sampai saat ini kasus DMT alias DS masih dilakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi dengan rincian 18 saksi dan 8 dari ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, dan 3 ahli pidana, serta 1 ahli investasi. Kemudian penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan korban platform Kuitek. Saat ini penyidik sedang melakukan tracing aset milik DMT alias DS di Bandung. Direncanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap manajer DMT alias DS, yaitu saudara EJS dan istri daripada DMT, yaitu saudari DNF. Kemudian penyidik sampai saat ini juga melakukan koordinasi dengan PPATK guna menelusuri aliran dana yang mengalir dari hasil kejahatan platform Kuitek. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rilis siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.